kasih Dito. Dito, sesungguhnya menurut pendapat kamu, dance aku tadi sama Mas Rusdi gimana? Aku sih selalu melihatnya Teteh itu bagus Keren sih. nggak? Keren. Untuk usia Teteh itu masih oke. Keren nggak? Keren nggak? Jangan bohong loh, nggak boleh bohong Nggak, gitu tapi loh. karena aku tuh sekarang punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain. Sekarang kan Rajate ini kan sudah SMP, ya. Jadi dia sudah punya kegiatan sendiri di sekolahnya, kegiatannya macam-macam. Lesnya pulang sekolah ada kegiatan ekskul ini itu. Jadi saya punya banyak waktu. Luang, ya. Okay. Oh, nanti ya kalau sudah kalah, selesai jadi balita nih, mau masuk sekolah nih, milih TK. Lumayan ribet juga karena harus pilih yang terbaik. Bener. Pilih SD harus hati-hati ya karena itu akan membentuk kepribadian anak itu, terus cara dia melihat segala sesuatu. Nah, SMP lebih ribet lagi. Saya ingat waktu saya memilih SMP, saya masukin pendaftaran ke berbagai tempat, Rajata ikut tes di sana sini, alhamdulillah sih dia lulus beberapa tes di beberapa sekolah, tapi akhirnya kamu memilih satu sekolah, anaknya saya bawa ke situ, dia pilih yang itu juga. Jadi sekarang udah tenang. Tapi salah satu yang menjadi concern saya juga, ini kelihatan kalian sudah siap punya anak ya bulan depan ya. Belum. Masih panjang. Bulan depan sudah siap pada punya anak nih. Jadi kalian harus mendengarkan ini ya. Salah satu concern saya waktu itu selain melihat kurikulum di sekolahnya seperti apa, cara mengajarnya seperti apa, juga kualitas guru-gurunya itu penting sekali. Jadi sebelum anak itu datang ke sekolah untuk ngelihat sekolahnya, orang tua tuh harus ketemu sama guru-gurunya. Nah, tamu saya berikutnya, ini ada dua guru yang mereka ini penuh inovasi dalam mengajar. Nah, saya suka yang kayak gitu-gitu karena kalau guru itu penuh inovasi, dia punya inisiatif sendiri untuk berinovasi, untuk cara mengajar yang beda dari yang lainnya, itu bisa bikin Indonesia semakin cerdas. Setuju nggak? Harus. Iya, banget. Oke. Saya undang Bapak Ahmad Syairozi dan Ibu Pramawati. Selamat siang. Pak Rozi saya panggilnya? Pak Syairozi, Ibu apa kabar? Ibu Prama, silakan duduk. Terima kasih Pak Syairozi, Ibu Prama. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Boleh diperkenalkan dulu dirinya masing-masing ke semua yang lagi nonton. Dari Ibu Prama dulu. Ibu ngajar apa? Saya guru bimbingan konseling. Guru bimbingan counseling. Itu salah satu guru yang menurut saya penting juga di sekolah. Karena kalau anak-anak nggak bisa bicara sama orang tua tentang satu dan lain hal, bagusnya ada guru seperti itu untuk counseling ya anak-anak. Betul ya, itu fungsinya di situ ya. Oke, kalau Bapak Syairozi? Saya guru matematika. Guru matematika. Nah, saya dikasih tahu tadi sama tim kreatif, saya baca juga, ini banyak sekali hal-hal yang cara mengajar, cara berinteraksi dengan murid yang bisa dibilang itu inovasi supaya muridnya semakin cerdas. Mungkin bisa dari Ibu Prama dulu berbagi di sini sama kita seperti apa cara berinteraksi dengan anak-anak di sekolahnya. Kalau saya kan sebagai guru BK ya, Mbak, Bu atau Mbak? Aku jangan panggil Ibu, aku kan ABG. Panggil aku kakak atau Sarah aja nggak apa-apa. Iya ya. Kalau saya kan guru bimbingan konseling ya. Intensitas saya untuk mengajar di kelas kan lebih jarang betul. daripada guru mata pelajaran. Saya lebih ke pemberian konseling kepada anak, baik itu untuk yang bermasalah ataupun untuk anak yang tidak bermasalah. Yang berprestasi pun boleh datang ke BK untuk sharing dan lain sebagainya. Tetap harus ada meluangkan waktu untuk anak-anak bisa sharing ya. Iya. Nah, selama ini masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu sebetulnya seperti apa sih? Ini SMP atau SMA? SMP ya. Anak-anak SMP itu biasanya kalau counseling ke Ibu Prama tuh hal-hal seperti apa yang mereka bicarakan? Biasanya hal-hal tentang anak muda. Tentang anak muda. Kan masa puber. Iya benar. Usia itu masa puber. Aku tuh terakhir muda tuh 2 bulan lalu ya. 2 bulan. Jadi dan gimana caranya membantu mereka dalam memecahkan masalah atau mencari solusi? Mesti saya masukkan untuk pelibatan orang tua. Jadi mereka biasanya kalau ada masalah malas cerita dengan orang tua ya, Mbak Sarah. Orang tua harus tahu, harus menjadi sahabat anak biar anak itu berkomunikasinya tidak canggung. Iya benar. Oh, orang tuanya juga harus sering ketemu sama guru BK-nya ya untuk counseling juga ya. Oke, kalau Bapak sendiri gimana Pak dalam mengajar matematika yang menurut Bapak menjadi satu inovasi yang bikin Bapak mengajarnya beda dari yang lain? Ya, memang menjadi guru matematika ini sebetulnya agak sulit. Karena apa? Biasanya dibenci oleh siswa. Karena matematika kan sulit. Anakku suka matematika. Alhamdulillah kalau begitu tadi. Suka banget, udah ganteng suka matematika lagi. Iya, alhamdulillah. Jadi
pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama harus enjoy lah. Enjoy karena matematika kan sudah sulit, berarti saya harus enjoy. Harus bikin seru ya. Seru. Terus kemudian yang kedua, saya harus mengikuti ini perkembangan zaman, artinya anak-anak ini kan suka dengan teknologi, jadi saya kaitkan dengan teknologi seperti itu. Oh gitu, tapi kaitkan dengan teknologi nggak berarti mereka boleh pakai gadget untuk ngitung ya? Iya, tidak seperti itu. Nggak gitu juga ya? Iya, betul. Oke, dan kalau misalnya menemukan murid yang, kan nggak semua murid bisa cinta sama matematika, bisa cinta sama bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia misalnya begitu. Nah, tapi mereka juga harus berprestasi. Nah, itu gimana? Apa selalu disarankan untuk les lagi di tempat lain atau gimana Bapak biasanya mengatasinya? Kemampuan matematika itu kan tidak semua orang kan sama, jadi memang pasti ada bedanya. Jadi saya tidak memaksa, yang penting anak ini semangat untuk belajar itu. Jadi yang poin pentingnya adalah semangat belajarnya, bukan harus pandai matematika karena kepandaian orang kan beda-beda, seperti itu. Ya betul ya, kepandaian itu yang paling harus diingat oleh guru-guru lain dan orang tua juga ya Bu ya. Mungkin itu yang jadi satu masalah juga, anak-anak sering datang juga, mungkin untuk curhat tentang mata pelajaran di sekolah juga ya, karena nggak semuanya mungkin bisa ngikutin, nggak semuanya suka gitu ya, dan kita harus bisa menyikapi dengan baik gitu ya. Lebih memberikan motivasi. Motivasi itu yang penting ya. Oke, banyak sekali guru-guru juga di luar sana selain Bapak Syahrozi dan Ibu Prama juga yang bisa dibilang ini guru-guru yang berinovasi. Saya mau share sedikit ya, ada tayangannya, silakan. Salah satu cara saya untuk mendigitalkan pembelajaran di sekolah ini adalah dengan cara menggunakan aplikasi Marble. Jadi saya menggunakan blog, saya optimalkan blog. Di dalam blog di situ banyak sekali aplikasi yang saya tampilkan. Guru harus bisa menginspirasi semua orang, terutama anak-anak didiknya. Karena pendidikan akan menentukan arah awal hidup seseorang yang akan menentukan masa depannya. Yang dimaksud dengan boleh mereka pakai gadget itu karena aplikasinya seperti itu yang bisa membantu gitu ya, yang bisa memudahkan anak-anak ya. Oke, terima kasih sudah sharing di sini. Tapi saya ingin menantang sedikit ya, boleh ya? Enggak, tenang, enggak ngedance kayak saya tadi, enggak ada ngedance kayak saya tadi. Saya udah lumayan sakit pinggang juga. Kita main cerdas cermat ya. Kalau dulu kan kita suka main cerdas cermat ya, cepet-cepetan jawab. Boleh kita ke belakang sana Pak? Oke, Ibu Prama silakan. Ini cepet-cepetan pencet bel. Oke, boleh kita cek dulu belnya. Nah, tangan taruh di sini. Oke, kita dengarkan ya, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Silakan yang bisa jawab lebih cepat itu yang menang ya. Pada tanggal berapa diperingatinya Hari Pahlawan? 10 November. Pintar sekali ya, luar biasa. Makanan khas Meksiko yang diisi dengan daging sapi, kadang-kadang daging ayam atau daging udang, biasa yang lain-lain. Biasanya isinya ada guacamole, ada salsa, ada sayuran, ada bawang. Biasanya pakai semacam bungkus dari jagung. Disebut apa? Susah saya juga, saya masuk Akaredo. Pas ya? Pas, makanan Meksiko. Kebab, taco. Ada sop, ada hap. Oke. Tari Saronde adalah tarian tradisional dari provinsi mana? Enggak tahu Mbak, pas. Saronde. Ada yang bisa jawab, nonton? Nggak ada? Semoga saya nggak salah, dari Gorontalo ya. Hewan khas Kalimantan Selatan bernama ilmiah Nasalis larvatus berhidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Itu adalah apa? Nasalis larvatus, kayak nama band ya. Hewan Pinocchio berhidung panjang. Pas? Pas. Bekantan. Oh. Yang nggak tahu pasti jadi belajar ya. Benua apa yang disebut dengan benua biru? Eropa. Eropa betul. Siapa pahlawan yang diabadikan di uang kertas Rp2.000? Rp2.000? Gak punya uang ribuan? Iya, aku juga megangnya biasanya 1 miliaran. dong. Nggak pernah pegang uang ini. Ada 1 miliar. Ada loh. Kalau selebritis punya 1 miliaran besar. Ada yang tahu? Hah? Oh, ini semua penonton megangnya 2.000-an ya? Betul, pakai rasa. Untung kan. 2.000-an ya megangnya. Tahuan nih. Ibu kota, negara dari ibu kota Ankara. Negara apa yang ibu kotanya Ankara? Turki, betul. Dari tahun berapakah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia?
Hitung. 2000 sekian sampai 2000 sekian. 2004. Sampai? 2014. 9. Cepat. 2004 sampai 2014. Betul sekali, Bapak adalah, kita lihat skornya nggak ada, tapi setelah saya hitung Bapak adalah juaranya. Terima kasih Ibu juga. Saya kasih hadiah dulu untuk guru-guru dengan inovasi yang luar biasa ini. Dan sekali lagi untuk yang lagi nonton, terima kasih ya. Ingat ya, kalau mau masukkan anak ke sekolah, pilih sekolah dengan guru-guru yang berkualitas ya, supaya anak kita semakin cerdas. Ini buat Ya, Ibu, makasih, Mbak. ini buat Bapak. Kita say bye-bye dulu ke semuanya yang ada di sini ya. Bye, selamat siang Bye. semuanya. Kita ketemu lagi besok. Selamat hari Rabu, jangan kena macet, jangan lupa makan. That you stole from your roommate back in Boulder.